melewati 22 kali pertandingan dengan 10, 4, dan 8 kekalahan. Inilah dia Sriwijaya FC. Ya, kita lihat di sini tidak ada nama Jufrianto dan juga Lim Junsik, bahkan juga Firman Utina yang sedang menghadapi cedera. Dan inilah tim terbaik di sore hari ini diturunkan oleh Coach Ivan Kolev dengan komposisi 4-4-2 mengandalkan Kayamba Gams dan juga Jajang, dan cukup menarik Budi Sudarsono dicadangkan. Dan berikutnya tentunya Persija Jakarta asuhan RD. Ya, inilah tim terbaik yang dimiliki oleh RD dengan komposisi Hendro Kartiko yang terus selalu diberikan kesempatan turun sebagai starter utama. Dan kita lihat di sini sama cara permainan dengan skema 4-4-2. Bambang dan juga Agu ditopang oleh Tony dan juga Makor di sektor tengah. Sudah bersiap-siap kali ini bola berada di kubu Persija Jakarta. Agu Kasmir dan Bambang Pamungkas sudah bersiap-siap setelah di 2 pertandingan mencetak 11 gol saat bermain di Stadion Manahan Solo. Ini dia kick off babak pertama antara Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta langsung dari Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah kesalahan. Sentuhan pertama Bobi Satria tadi. Keuntungan kali ini Tony Sucipto. Agung Kasmir. Oliver Mako. Greg Nokolo pada saat ini di sisi kanan. Greg Nokolo. Oh. Ya, satu perubahan terjadi kita lihat di sini bagi tim Persija, di mana Greg yang biasa berperan bermain di sektor kiri dan masuk menusuk ke tengah, namun sekarang bertukar tempat berada di sektor kanan, sementara M. Ilham berada di sektor kiri. Cukup berbahaya. Okto dari 7. Kedua kesebelasan merupakan penyumbang pemain tim nasional saat ini. Cukup banyak pemain-pemain dari kedua klub baik Persija maupun Sriwijaya FC, diantaranya Octavianus maupun M. Nasuha. Partai ini sangat emosional. Begitu banyak mantan pemain Sriwijaya FC berada di kesebelasan Persija Jakarta. Begitu juga sebaliknya. Kedua pelatih pun juga pernah melatih tim Persija Jakarta. Dan saat ini Rahmat Darmawan yang musim lalu berhasil mempertahankan 3 kali berturut-turut Piala Indonesia diberikan kepada Laskar Wongkito di akhir tugasnya bersama Laskar Wongkito. Pada hari ini tempatnya digantikan oleh Ivan Kolev yang juga merupakan mantan pelatih tim nasional Indonesia. Sempat melatih Persija Jakarta. Suatu kesempatan tentunya untuk Ivan Kolev memberikan hasil terbaik kepada Laskar Wongkito. BP. Umpan terukur kepada Greg Nokolo. Oh. Masih ada Dirga Lasut. Ya, kita lihat di sini Asad yang menghalangi jarak pandang tentunya sedikit mempengaruhi pertandingan. Ya, menunjukkan pertandingan ini begitu emosional tentunya. Super big match pada hari ini. Popon, Ponario, ya, dan juga cukup lama bermain untuk tim Persija Jakarta yang saat ini diharapkan bisa berperan sebagai jenderal lapangan untuk juga menggantikan posisi dari Firman Utina dan juga Lim Junsik yang tidak bisa turun. Cukup menarik memang kita di sini bagaimana kedua tim sama-sama mengandalkan kekuatan di sektor sayap, di mana Persija juga mempunyai kekuatan sayap terhadap diri Greg dan juga Ilham. Sementara kita tahu di sini Sriwijaya pun mempunyai pemain-pemain yang cepat seperti Oktomaniani. Begitupun juga M. Ridwan. Dirga. Dipercaya untuk menggantikan peran dari Lim Junsik, Dirga Lasut pada hari ini. Yopi, satu nama Yopi pemain muda ini kita tahu juga mempunyai karakter yang cukup baik dan bisa menggantikan peran dari senior-seniornya. Melihat
cara permainan dari Dirga cukup banyak peningkatannya. Tentunya juga jam terbangnya semakin banyak. Tentunya akan membuat pemain ini semakin matang. Precious. Halang-halangi Claudiano Alves. Kayamba Gams. Pemain yang sangat disegani. Bali, kita saksikan Kim Yong Hee bersiap-siap untuk sebuah sepak pojok. Sangat ketat pertandingan ini, sangat panas. Walaupun baru berlangsung kurang lebih 5 menit. Jajang Mulyana. Ya, memang jelas nampak tadi Yopi di mana 2 kali sudah Sriwijaya mendapatkan sepak pojok, dan kita lihat di situ bagaimana para pemain saling dorong dan juga saling berusaha untuk menjangkau bola. Dan memang pressure kedua tim juga memang ketat di awal babak pertama ini. Oktomaniani, pemain yang masih aktif di timnas Indonesia, baik senior maupun U23 yang dipersiapkan pada SEA Games 2011 nanti. Sebuah pelanggaran. Oliver Makor. Hasil yang kurang baik tentunya. Sebuah kesempatan. Iya, bola tanggung tadi kita lihat benturan antara Hendro Kartiko dan juga kelihatannya mungkin dengan Jajang Mulyana ya di sini. Ya, memang usaha dari Hendro untuk menjangkau bola, namun memang Jajang pun tidak bisa menghentikan lajunya sehingga terjadilah benturan. Dan namun saya melihat di sini bukan satu pelanggaran yang harus berarti tendangan penalti. Kelihatannya mungkin ada sedikit darah yang keluar dari wajah dari Jajang. Jajang Mulyana, pemain muda yang sangat bersinar. Jebolan U21 dari Pelita Jaya. Ya. Ada sedikit. Betul sekali memang. Gerakan intimidasi dari Hendro Kartiko untuk menghentikan laju dari Jajang Mulyana. Dari Hendro Kartiko yang masih tetap dipercaya untuk menjadi penjaga gawang utama di Persija Jakarta, walaupun masih ada Jendri Pitoy dan juga Andri Tani, 2 kiper senior dan 1 penjaga gawang masa depan yang saat ini tergabung dalam tim nasional U23, asuhan Rahmat Darmawan, yang juga menjadi pelatih Persija Jakarta saat ini. Jelas kita lihat Yopi bagaimana belum adanya satu tim yang lebih dominan untuk menguasai bola dengan possession footballnya. Namun di sini kita lihat masih terus saling berganti karena pressure juga yang begitu ketat. Selalu berbalik-balik bola antara Sriwijaya dan juga Persija sebagai tamu. Lebih menunggu Persija Jakarta. Kali ini Bobby Satria. Drive berusaha dilakukan oleh Bobby Satria. Pada hari ini berperan sebagai pemain belakang. Sebuah umpan mendatar pendek saja dari Oktomaniani maksudnya. Menario. Baik sekali. Kayamba Gams. Siap di sana. Dirga Lasut dan sebuah usaha dari Kate Kayamba Gams. Iya. Kartiko cukup kerepotan. Betul sekali, satu usaha dari Kate Kayamba Gams untuk melakukan bola chipping atau menendang bola karat yang jauh. Tidak begitu keras, namun memang sedikit merepotkan Hendro. Sehingga Hendro juga harus membuang bola tadi keluar dari gawangnya. Dan masih ada tentunya ancaman dari bola mati, sepak pojok yang dimiliki Sriwijaya. Under pressure Persija, Yeah.
8 pemain berada di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Lebih memilih untuk bertahan. Kim Yong Hee, Kate Kayam Bagams, tujuh gol sudah dicetak oleh Kate Kayam Bagams di musim ini. Pemain yang mencetak 1 gol saat menghadapi Song Lam Ngean. Saat bermain imbang 1-1. BP masuk kepada Agung Kasmir. Oh, berbahaya. Ya, kita lihat di sini satu keputusan dari wasit untuk memberikan pelanggaran tadi untuk tim Sriwijaya diprotes oleh pemain Persija, dan memang dari sudut pandang yang tidak terlihat oleh kita memang hakim garis sudah mengangkat bendera menyatakan bahwa ada pelanggaran offside di situ. Iya. Dan di sini cukup menarik Yofi, bagaimana komposisi dari Sriwijaya yang kita lihat tadi awalnya mereka menggunakan 4-4-2 dan mereka berubah setiap saat dan menjadi 4-3-3 di mana sebenarnya Jajang Mulyana lah yang bermain sebagai striker tunggal, sementara Kate Kayam Bagams bermain lebih melebar ke sektor sayap, dan kadangkala terjadi perubahan menjadi 4-4-2 dengan masuknya Kate Kayam Bagams ke tengah ataupun juga Okto yang mendampingi Jajang Mulyana. Pertandingan terakhir Sriwijaya FC dikalahkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0 lewat gol Hilton Moreira. Pertandingan terakhir dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Oliver Makor. Satu pelanggaran yang cukup keras menurut saya, dan memang sepantasnya juga mungkin bisa mendapatkan kartu kuning. Iya. Namun wasit masih hanya memberikan peringatan kepada Oliver Makor. Wasit Mardi masih cukup bersabar. Penari Astaman, Jajang, Claudiano Alves, Gams. Bola-bola pendek yang cukup baik dari Sriwijaya FC. Ridwan. Oliver Makor langsung jauh berikan pada Greg Nokolo di sana. BP kali ini. Sayang sekali offside Agung Kasmir. Iya, satu pergerakan yang cukup cepat dan cukup baik. Namun memang benar sekali, tepat sekali tadi gimana terupas dari BP tadi. Ya, di sini kita lihat betul sekali sebelum BP melakukan tendangan. Ya. Agung Kasmir sudah lebih dulu berada dalam posisi offside. Namun tentunya juga satu sinyal yang cukup berbahaya bagi Sriwijaya, karena kita lihat kecepatan dari lini depan Persija memang cukup merepotkan, di mana Greg sekarang berpindah ke sektor sebelah kiri. Emil Ham menangkan duel dengan Dirga Lasu kali ini. Ismet Sofyan langsung menuju cukup berbahaya. Sebuah gol pertama dari Persija Jakarta. Sentuhan pertama langsung diberikan oleh Ismet Sofyan kepada Ferry Rotinsulu. Tidak berhasil diselamatkan dengan baik dan berhasil disabar oleh BP. Ya, tadi sudah saya katakan memang sangat berbahaya serangan balik atau counter attack dari anak Persija yang begitu cepat. Kita lihat bagaimana kepintaran dan kematangan seorang Ismet yang pada saat Ferry mengira bahwa Ismet akan melakukan crossing kepada Bambang, dan ternyata Ismet mengarahkan bola langsung ke gawang. Mendadak begitu kaget Ferry, dan akhirnya begitu gampang BP untuk melakukan eksekusi mencetak gol pertama bagi tim Persija.
Iya, baik sekali usaha dari Ismet untuk mengelabui posisi dari Ferry yang sudah salah. Ya, inilah dia. Sentuhan pertama dari Ferry Rotinsulu memberikan bola yang begitu mudah kepada Bambang Pamungkas, hanya tinggal menceploskan bola ke gawang. Selebrasi dari Rahmat Darmawan. Ya, kita lihat bagaimana tiga coach dari Persija, Rahmat, Satya Bagja, dan juga Enal Wewengkang yang begitu antusias dengan gol yang dicetak oleh BP. Tentunya memang ini suatu gol yang mengagetkan tuan rumah yang memang lebih dominan menguasai jalan pertandingan. Seperti kita katakan dari Yopi bahwa memang sangat berbahaya apabila kartu kuning pertama bagi Tony Sucipto yang mengambil dari belakang Kim Yong Hee. Kartu kuning pertama di pertandingan ini diberikan kepada Tony Sucipto. Ya, pemain yang musim lalu membela Sriwijaya FC tentunya pada hari ini harus menerima kartu kuning pertama untuk Tony Sucipto, yang juga merupakan kartu kuning pertamanya di musim ini. Pemain serba bisa yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Kali ini baik sekali kontrol bola dari Greg Nokolo. Balik Greg. Ya, kali ini Bobby Satria tidak mau lagi begitu gampang dilewati oleh Greg, dan dia harus melakukan tackling yang sangat keras. Dan kita lihat suatu perubahan signifikan pada saat terjadinya perubahan posisi dari Persija, di mana Greg sekarang berpindah ke sektor sebelah kiri dan memang sangat merepotkan Yopi. Jauh berbeda tadi pada saat Greg bermain di sektor sayap kanan. Perpindahan posisi baik Emil Ham maupun Greg Nokolo menghasilkan sebuah gol. Kali ini berkat kecerdikan Ismet Sofyan, dan memberikan satu gol kepada Bambang Pamungkas yang juga merupakan gol ke-147 untuk Bambang Pamungkas selama berkiprah di Liga Indonesia. Sedikit informasi tentunya untuk mitra sepak bola bahwa di 5 pertandingan terakhir dari Sriwijaya FC begitu kesulitan untuk meraih kemenangan, terbukti dengan 4 kekalahan dan hanya 1 kali kemenangan. Di mana kekalahan diderita oleh Sriwijaya FC atas hasil melawan Persib Bandung, Song Lam Ngean juga dengan skor 4-0, Phoebe Sport 2-0, dan terakhir bersama Chonburi FC dalam AFC Cup dengan skor 3-0. Hanya 1 kali meraih kemenangan saat melawan TSW Pegasus dengan skor 3-2. Sebuah percobaan dari Jajang Mulyana tadi. Ya, sudah mulai kita lihat bagaimana anak-anak dari Sriwijaya sudah mulai berani melakukan tendangan dari luar kotak penalti, dan memang tentunya juga harus sering sekali usahakan. Bahkan ini di dalam kotak penalti tadi Jajang melakukan tendangan yang sangat keras namun masih terlalu tinggi di atas gawang dari Hendro Kartiko. Dua penjaga gawang yang masing-masing menjadi penghuni cukup lama tim nasional Indonesia. Hendro Kartiko, senior dari Ferry Rotinsulu, dan Ferry Rotinsulu merupakan kiper kedua tim nasional Indonesia saat ini. Kita melihat di kedua tim sebelum pertandingan ini dimainkan, Yopi, Sriwijaya terus bermain di saat tim-tim lain harus istirahat, dan kita tahu juga mereka masih main di pertandingan terakhir melawan Chonburi di AFC Cup. Dan mungkin ini juga satu faktor kelelahan, dan juga 3 pemain yang tidak bisa diturunkan. Mungkin sedikit berpengaruh bagi tim Sriwijaya. Sementara kita tahu Persija begitu lama mereka tidak turun di dalam pertandingan resmi, dan mereka hanya melakukan latihan dan juga uji coba. Tentunya juga mereka seharusnya kehilangan touch karena begitu lama tidak bermain di kompetisi, dan ternyata terbalik. Kita lihat di sini justru malah mereka lebih nyaman, mungkin karena faktor dari kebugaran yang masih baik. Dan ini kita lihat pelanggaran dari sektor sebelah kiri pertahanan Sriwijaya. Sangat merepotkan Greg Nokolo maupun Oliver Makor, pemain tim nasional Liberia.
sangat senior. Oh, dua pemain berhasil dilewati, namun lagi-lagi harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran. Ismet Sofyan. Oh, cukup bahaya. Hampir saja sebuah sundulan tadi dari Greg Nokolo. Ya, kita lihat memang crossing dari Ismet Sofyan yang punya spesialis bola-bola mati yang sangat berbahaya dan selalu mengancam daerah pertahanan lawan. Di sini satu usaha, namun tidak bisa dimaksimalkan, dan pelanggaran kedua. Oh, Bambang Pamungkas, kapten kesebelasan Persija Jakarta, mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini dan merupakan kartu kuning kedua. Iya, yang sudah dikoleksi oleh Bambang Pamungkas. Sangat menarik, kita tahu selama karir dari BP tidak begitu banyak dia mendapatkan. Oh ya, memang ada pelanggaran sedikit terhadap Thierry Gattuso, namun menurut saya tidak terlalu keras. Namun memang inilah keputusan dari wasit, harus diterima. Ya. Sangat menarik, kita tahu juga Bambang adalah pemain yang sangat minim sekali mendapatkan kartu. Benar. Dan harus mendapatkan kartu di pertandingan ini. Dua kartu kuning tentunya merupakan akumulasi yang harus diterima oleh Bambang Pamungkas. Di pertandingan berikutnya tentunya harus absen. Bobi Satria. Agu Kasmir. Greg Nokolo. Ya, juga sudah ada terjadi, kita lihat perubahan posisi dari lini pertahanan Sriwijaya FC, di mana sekarang Thierry Gattuso bermain di sektor back kanan untuk menjaga laju dari Greg Nokolo. Sementara Bobi Satria tadi yang sedikit berada di sektor kanan berpindah ke tengah, bermain dengan Claudiano. Umpan terukur jauh kepada Emil Ham untuk merubah alur serangan Agu Kasmir. Dalam kotak penalti Agu Kasmir. Ya, masih rapat pertahanan dari Sriwijaya untuk menghalau tendangan dari Agu Kasmir tadi. Thierry Gattuso. Umpan crossing tadi pada Jajang Mulyana maksudnya. Emil Ham. Ya, kembali kita lihat di sini possession football dimainkan oleh anak Sriwijaya. Cukup baik memindahkan alur serangan. Lagi sebuah percobaan kali ini lewat M. Ridwan. Oh, bagus sekali tackling dari Ilham. Iya, Cukup bersih. duel one on one selalu terjadi pada Emil Ham yang harus menghadapi M. Ridwan di sisi kanan. Claudiano Alves berhasil mencuri bola. Kembali Claudiano. Kesempatan kali ini Jajang. Oh, di dalam kotak penalti. Bukan sebuah penalti. Kesempatan kali ini Okto. Masih terus dikuasai oleh pemain Sriwijaya. Oh. Iya. Sebuah kebelut. Sayang sekali satu kesempatan sebenarnya didapat. Ya, masih ada. Offside. Iya, sebenarnya kesempatan dimiliki oleh tim dari Sriwijaya tadi untuk melakukan eksekusi, mencetak gol, namun begitu rapatnya pertahanan sehingga begitu sulit untuk melakukan tendangan. Sayang sekali peluang yang didapat oleh Claudiano tadi tidak bisa maksimal. Oh, tidak begitu terlihat tadi apakah memang itu pelanggaran atau tidak.
Hendro Kartiko. Ya, dua pemain terjatuh, Bambang Pamungkas dan juga salah satu pemain dari Sriwijaya yang terkena benturan pada saat duel bola udara tadi. Menuju menit 25. Pertandingan masih dalam batas sportivitas yang cukup tinggi. Ya. Lubi Satria. Okto kali ini. Lebih lama memang permainan dari Persija Jakarta. Lebih memilih untuk wait and see, dapat dikatakan Bu Feve. Ya, memang kita melihat di sini bagaimana strategi dari RD kelihatannya memang lebih menunggu pemain-pemain Sriwijaya untuk masuk ke daerah pertahanannya pada saat satu kesalahan yang dilakukan oleh Sriwijaya. Mereka begitu cepat langsung melakukan counter attack seperti gol yang diciptakan tadi. Dan ini satu kesempatan dari Gams untuk melakukan crossing. Okto cukup terbuka, Okto Maniani. Oh, baik sekali, masih ada Precious di sana. Iya, sayang sekali kembali satu crossing yang begitu memanjakan dari Kate Kayamba Gams kepada Okto. Namun usaha placing dari Okto tadi masih bisa dipotong oleh Precious. Peluang yang sangat terbuka sekali. Jatuh bangun kita lihat. Barisan pertahanan dari Persija Jakarta menghadapi gempuran dari Sriwijaya FC. Baik Precious di belakang. Thierry Gattuso masih kotak penalti. Terbuka Thierry Gattuso. Okto Maniani kali ini. Kembali Okto. Oh, Sebuah kesempatan Gams. Oh. Kita lihat. Begitu banyak pemain Persija Jakarta di dalam kotak penalti. ya, begitu rapat dan begitu sedikitnya pemain dari Sriwijaya sehingga memang tidak ada opsi lain untuk memberikan bola. Dan kembali peran dari Okto sekarang yang lebih banyak bermain atau menyerang di dalam kotak penalti memang cukup berbahaya. Dan kembali juga sorotan dari sektor sebelah kiri, bek kiri dari Sriwijaya, di mana M. Naswa bermain memang kerap sekali menjadi lumbung percobaan bagi anak-anak Sriwijaya, di mana tadi Gattuso bisa melewati Nasuha. Precious dan juga Eric Bayemi. Wow. Gila dia. Precious Emergerai. Sebuah umpan yang begitu matang. Nasuha lewat tadi, betul. Baik sekali, masih ada kaki dari Precious Emergerai yang menyelamatkan gawang dari Hendro Kartiko. Belum merubah kedudukan. Memasuki menit ke-30. Masih tetap untuk keunggulan tim tamu 0-1 lewat gol dari Bambang Pamungkas yang berhasil memanfaatkan kesalahan dari Ferry Rotinsulu. Ya, pertandingan cukup menarik. Kita lihat kedua tim memang menggunakan lebar lapangan, di mana memang sayap-sayap dari kedua tim memang sangat berbahaya, dan belum ada satu perubahan dari kedua tim juga untuk melakukan umpan-umpan terupas dari daerah tengah. Dan kembali di sini Gattuso dari sektor sayap. Kim Yong Hee. Oh. Komunikasi yang kurang baik antara Jajang dan juga Gams di sana. Agu Kasmir. Memasuki menit ke-30 ini, penguasaan bola masih cukup tinggi.
untuk Sriwijaya FC dibandingkan tim tamu Persija Jakarta. Tekanan terus diberikan. Ivan Kolev harus berpikir keras. Masih banyak waktu tentunya. Agu Kasmir. Lagi-lagi kesalahan sendiri dilakukan oleh Persija Jakarta. Iya, kita lihat di sini touch dari Agu Kasmir belum begitu baik. Beberapa kali juga Agu Kasmir melakukan kesalahan, salah passing sudah 2 kali. Rahmat Darmawan menurunkan starting 11, di mana keempat pemain yang menciptakan gol saat terakhir melawan Bontang FC, yaitu Agu Kasmir, Bambang Pamungkas, Emil Ham, dan juga Greg Nokolo diturunkan pada hari ini. Catatan tersendiri tentunya untuk Agu Kasmir yang cukup bersinar bersama Persija Jakarta. Pemain berkebangsaan Singapura asal Nigeria ini. Kembali Agu Kasmir. Oliver Makor. Ya, kita yang berkali-kali juga kerja dari Eric Bayam dan juga Precious yang selalu sukses untuk memotong umpan-umpan dari Sriwijaya dari tengah. Tentunya memang senjata dari sektor sayap memang harus lebih sering diperankan oleh Sriwijaya. Lagi-lagi Nasuha terlambat untuk mengambil keputusan. Ya, dan kita pun juga tidak melihat M. Nasuha yang lebih sering untuk overlapping di babak pertama ini. Ya. Lebih cenderung untuk bertahan. Betul sekali. Kita lihat di sini memang penjagaan bagi Okto memang harus dengan konsentrasi penuh. Karena pada saat Okto masuk ke tengah, Nasuha harus berperan untuk menjaga Gattuso yang juga kerap sekali untuk naik. Cukup mengejutkan tentunya Thierry Gattuso pada hari ini ditempatkan menjadi bek kanan. Pemain yang lebih sering berposisi sebagai jangkar di lapangan tengah. Kim Yong Hee, Dirga Lasut, Okto Maniani. Kembali Okto Maniani, cukup berbahaya Okto Maniani. Masih dapat terjadi Okto. Wow! Drive yang cukup berbahaya dari Okto Maniani masih dapat diselamatkan dengan baik oleh Hendro Kartiko. Ya, tadi juga kita sudah membahas Yopi bahwa sekarang Okto memang lebih banyak melakukan dribbling memasuki daerah kotak penalti dan berharap untuk ya penjagaan yang begitu ketat. Namun kita di sini shooting yang terbuka sekali bagi Okto, mengelabui 2 pemain masih mampu dimentahkan oleh Hendro. Dan kita lihat memang tidak banyak pemain Persija yang berani atau melakukan eksekusi, melakukan tackling terhadap Okto, bahkan membiarkan Okto melakukan tendangan. Ini memang sangat berbahaya apabila Okto melakukan gerakan-gerakan di daerah penalti. Beberapa kali sudah Okto mengancam di dalam kotak penalti, namun kembali masih bisa dimentahkan oleh lini pertahanan Persija. Baik sekali penampilan dari Okto, Yope. Iya. Gemuruh di stadion yang berkapasitas 40.000 penonton ini. Salah satu stadion yang menjadi tempat untuk penyelenggaraan SEA Games 2011 nanti. Menandakan betapa pentingnya pertandingan kali ini. Kim Yong Hee tadi.
berusia 38 tahun. Pemain yang sangat disegani di Laskar Wongkito yaitu Kate Kayamba Gams. Pemain yang berasal dari St. Kitts and Nevis. Penghargaan Astaman harus menghadapi mantan rekan-rekannya di Persija Jakarta. Kembali Bobby. Kembali pada Okto Maniani. Precious. Mengadakan serangan balik. Ya. Hanya menempatkan Agu Kasmir sendirian di depan. Kita lihat memang Sriwijaya memang menguasai jalan pertandingan dengan penguasaan bola yang cukup signifikan sekali, sementara Persija selalu apabila mereka mendapatkan bola-bola di daerah pertahanannya langsung mengarahkan bola ke depan, Yopi. Iya. Namun kerap sekali crossing atau umpan-umpan jauh ke daerah tidak begitu maksimal. Kita lihat bagaimana di sini zona defense dari Persija begitu rapat. Kita lihat Bambang Pamungkas pun Betul. membantu pertahanan. Kim Yong Hee beberapa kali umpannya cukup membahayakan. Dan juga Okto Maniani. Sepak pojok keempat untuk Sriwijaya FC. Okto kembali. Cukup terbuka kali ini. Kate Kayamba Gams. Ya, kembali kita lihat crossing dari Okto ke arah yang jauh di mana Gams berada. Namun Gams masih susah untuk melakukan heading karena begitu rapatnya penjagaan dari Precious dan Eric Bayemi tadi. Cukup kerepotan Hendro Kartiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-1 untuk Persija Jakarta. Oh, baik sekali. Kate Kayamba Gams kali ini. Terbuka Okto. Oh. Greg Nokolo. Asik Greg Nokolo. 3 pemain berusaha menghentikannya. Ilham. Greg kembali. Eric Bayemi membantu serangan. Ilham masuk kotak penalti, cukup berbahaya. Ilham. Oh! Agu Kasmir menambah gol untuk Persija Jakarta. Apakah akan terjadi hujan gol kali ini di Stadion Jakabaring Palembang? Ya, lagi-lagi dari posisi yang sama dari sektor sayap sebelah kiri atau sayap bek kiri dari pertahanan Sriwijaya. Begitu gampangnya Ilham menyisir hingga masuk ke daerah kotak penalti dan melakukan passing silang kepada Agu Kasmir. Dengan sentuhan pertamanya Agu Kasmir mampu mencetak gol dan tentu juga sangat menarik. Inilah peluang pertama bagi Kasmir dan kita lihat Kasmir langsung mencetak gol. Ya, mencari posisi. Terlihat memang sedikit mengenai kaki dari Thierry Gattuso sebelum bola masuk. Ya, 2-0 untuk Persija. Hanya 2 kali serangan balik dan 2 gol dilesakan oleh Macan Kemayoran. Agu Kasmir. Inilah dia sosok yang begitu mengetahui isi perut dari Sriwijaya FC, yaitu Rahmat Darmawan. Ya, tentunya satu strategi Yopi dari Coach RD yang memang cukup lama menukangi Sriwijaya, sudah mengetahui memang dapur dari Sriwijaya sendiri, walaupun memang perubahan pelatih yang dimiliki sekarang, tentunya juga dia juga sudah tahu bagaimana karakter dari Sriwijaya.
Dan satu keuntungan di babak pertama ini sebagai tim tamu, mereka mampu mencuri 2 gol keunggulan. Dan memang apabila saya melihat dari pertandingan di babak pertama ini memang tidak terlepas dari mungkin faktor kelelahan dari tim Sriwijaya yang sebenarnya justru malah lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Lagi-lagi kali ini Emil Ham pendek pada Bambang Pamungkas. Masih ada Bobby Satria. Ya, sangat kerepotan memang. Ya, Back kita sayap, lihat. betul. Bobby Baik pun Thierry Gattuso, ya, Bobby juga. sudah tertunduk Bobby. Kelelahan terlihat dari Emre Duan, Claudiono Alves, Bobby Satria dan juga Thierry Gattuso. 4 back di barisan pertahanan. ...40 menit sudah. Skor 0-2 untuk Persija Jakarta. Ya, apapun keputusan dari Kolev di pertandingan hari ini untuk menurunkan Gattuso dan juga Supardi atau Emre Duan di back sayap, tentunya juga ini satu bagian dari rotasi, sementara memang mereka masih mempunyai Supardi dan juga Mayadi Panggabean untuk mengisi posisi ini. Kate Kemba Gams. Karena memang kebocoran selalu berada di sektor sayap, back sayap maksudnya. Sektor kiri pertahanan dari Sriwijaya FC yang ditempatkan oleh Emre Duan begitu mudah untuk dilewati oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Bobby Satria. Berbahaya Jajang. Baik sekali sebuah usaha dari Bobby Satria membantu serangan. Ya. Dan kita lihat Betul. Budi Sudarsono sudah bersiap-siap untuk Satu masuk. Jawaban dari 2 gol yang diciptakan Persija dan Kolev, walaupun memang tersisa hanya 3 menit, langsung mengambil keputusan untuk memasukkan atau menyiapkan Budi Sudarsono. Ya. Gol dari Bambang Pamungkas merupakan gol ketiganya dalam ajang Jarum Indonesia Super League ke gawang Sriwijaya FC, di mana 2 gol pernah dilesakkan oleh Bambang Pamungkas saat musim 2008-2009 atau musim pertama Indonesia Super League. Berbahaya. Ya, mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Erik Bayemi. Dan kita lihat di sini Kim Yong Hee langsung digantikan oleh Budi Sudarsono. 3 striker sekaligus dimasukkan oleh Ivan Kolev. Budi Sudarsono salah seorang pemain yang juga pernah membela Persija Jakarta. Ya, cukup menarik kita di sini lihat babak pertama langsung menggunakan 3 striker sekaligus, dan tentunya juga mungkin Budi akan bermain agak sedikit berada di belakang dari Jajang. Memang kita lihat karakter permainan dari Jajang yang sedikit menurut saya statis ya, tidak terlalu liar, mungkin agak sedikit gampang untuk dijaga lini pertahanan dari Persija. Sementara Budi mempunyai karakter yang cukup liar di depan, sama seperti Okto. Dan inilah diharapkan mungkin dari Kolev supaya Budi bisa lebih banyak bergerak di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Persija, sehingga bisa membuka peluang bagi rekan-rekannya. Break. Sebuah usaha dari luar kotak penalti. Greg Mokolo ingin juga menyumbangkan golnya. Ya. 2 pemain yang begitu bersahabat di musim lalu, bahu-membahu. Memang sedikit keras. Betul. Pelanggaran dari Kate Kemba Gams.
Tersisa tentunya detik-detik terakhir di waktu normal 45 menit babak pertama. Saat ini masih untuk keunggulan tim tamu 0-2 atas Sriwijaya FC. Onario Ostaman. Jajang. Penambahan waktu 2 menit. 2 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Mardi di babak pertama ini. Handball Thierry Gattuso. Terlihat memang wajah dari anak-anak Laskar Wongkito ini sedikit kelelahan, Bung Veve. Ya, memang Jadwal yang betul. sangat ketat dilakoni oleh Sriwijaya FC di saat tim lain di Indonesia Super League mendapatkan rehat sekitar 2 pekan. Namun selama 2 pekan tersebut 4 pertandingan juga harus dilewati oleh Sriwijaya FC. Agu Kasmir 7 gol dilesakkan oleh Agu Kasmir setelah sebelumnya sudah mencetak 6 gol dan 1 gol dilesakkan pada pertandingan hari ini di babak pertama, menambah keunggulan Persija Jakarta 0-2 atas Sriwijaya FC. Tony Sucipto. Okto Maniani. Sendirian Okto. Baik sekali sebuah gerak tipu dari Okto tadi. Budi. Tony Sucipto kembali. Greg Nokolo. Menyisir sisi kanan kali ini Greg Nokolo. Masih ada Bobby Satria. Kesal Bobby Satria, kita lihat. Cukup kerepotan sekali kita lihat Bobby Satria. Pemain yang juga pernah bermain untuk Persita Tangerang. Harus menjaga pergerakan dari Greg Nokolo. Dan terakhir sudah babak pertama. Wasit Mardi meniupkan fluid panjang. 2 gol untuk Persija Jakarta dilesakkan oleh Bambang Pamungkas. Sementara 0-2 kick off babak kedua. Belum terjadi pergantian pemain, hanya Budi Sudarsono masuk menggantikan Kim Yong Hee di akhir babak pertama tadi. Kedua kesebelasan dalam rekam head to head di awal atau di putaran pertama hanya bermain kacamata 0-0 di 2 pertandingan berturut-turut. Dalam perjumpaan kedua kesebelasan berhasil mempertahankan kehormatan mereka masing-masing dengan skor kacamata alias 0-0, baik di Piala Indonesia maupun di Indonesia Super League. Yang menarik di sini ada satu pemain yang mana pada musim lalu, yaitu Firman Utina, berhasil menciptakan gol ke gawang Sriwijaya FC. Namun pada musim ini Firman Utina bermain untuk Sriwijaya FC dan harus mengalahkan atau melawan Persija Jakarta. Namun sayang sekali Firman Utina tidak dapat memperkuat skuad dari Laskar Wongkito dikarenakan masih menderita cedera.
Ya, kita melihat Yopi di awal-awal babak kedua ini masih hampir sama karakter permainan kedua tim. Sriwijaya mengambil peranan memainkan bola, penguasaan bola yang lebih banyak, sementara memang Persija tetap masih menunggu juga. Ya. Dan ini satu strategi yang saya lihat di babak pertama cukup berhasil karena memang kondisi dari stamina anak-anak Sriwijaya yang menurut saya sudah mulai menurun karena faktor pertandingan di AFC Cup sangat dimanfaatkan tentunya dari serangan balik oleh Persija. Handball, Ya. ya tepat sekali. Formasi yang masih tetap sama di babak pertama diterapkan oleh Ivan Kolev maupun Rahmat Darmawan. Ada satu pemain lagi yang berganti kostum di musim ini, yaitu Amrizal yang menghuni bangku cadangan pada hari ini, di mana Amrizal juga pernah mencetak gol ke gawang Persija Jakarta. Namun pada hari ini Amrizal harus menghadapi tim yang membesarkan namanya. Greg Nokolo. Sangat berbahaya pergerakan dari Greg Nokolo. Kita lihat di sini. Thierry Gattuso. Dan dua pemain harus menjaganya. Baik Okto maupun Thierry Gattuso. Oh, cukup berbahaya kepada Bambang Pamungkas. Budi. Ridwan. Gams yang dituju. Sangat hafal tentunya Krisius Mirjorai terhadap pergerakan dari Kate Kayamba Gams. Sriwijaya FC juga pernah mengalahkan Persija Jakarta saat bermain di kandang, yaitu pada musim 2008-2009, di mana skor akhir adalah 3-4 untuk Sriwijaya, di mana 4 gol dicetak oleh Amrizal, Anore Obiora, Kate Kayamba Gams dan juga Mona Jam. Hanya satu dari keempat pemain tersebut yang masih bertahan dengan kostum Sriwijaya FC, yaitu Kate Kayamba Gams. Dirga Lasut. Ridwan. Umpan pendek saja maksudnya kepada Dirga Lasut. Agu. Ilham. Tony. Jauh kepada Bambang Pamungkas di sana. Ya, kontrol bola yang tidak begitu akurat dari BP sehingga akhirnya bola terlebih dahulu meninggalkan lapang pertandingan. Dan ada sedikit perubahan, kita lihat di sini bagaimana BP menggantikan peran dari Greg di sektor sebelah kiri dan Greg sekarang bermain di sektor tengah atau menjadi ujung tombak striker yang mungkin juga akan sedikit merepotkan apabila menguasai bola. Budi belum jelas terlihat kontribusinya. Ya, Baru Budi Sudarsono terlalu memaksakan. main, dia memaksakan diri untuk masuk ke dalam kotak penalti. Kita lihat masih dalam strategi seperti di babak pertama. Persija Jakarta lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik. Agu Kasmir, Ilham,
Dari 13 kali pertemuan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, Oh, tercatat masih kemenangan masih dipegang oleh Persija Jakarta dengan 6 kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 4 kali Sriwijaya berhasil merebut kemenangan tersebut. Di mana 16 gol dicetak untuk Persija dan 13 gol untuk Sriwijaya. Kali ini sebuah kesempatan. Oh, Hendro Kartiko baik sekali. iya, lagi-lagi diawali dengan gerakan-gerakan eksplosif dari Okto Maniani sebelum memberikan umpan kepada Thierry Gattuso yang masuk atau coming from behind. Namun kembali sayang sekali peluang atau shooting dari Thierry Gattuso masih kembali dimentahkan oleh Hendro Kartiko. Walaupun bukan dengan tangkapan, namun dengan kaki refleks dari Hendro juga masih terlihat ada di sini. Peluang masih ada dari kotak atau dari sepak pojok. Ya. Lagi-lagi pengalaman dari Hendro Kartiko cukup baik, kita lihat di sini. Ya, Memotong umpan lambung atau crossing dari sepak pojok tadi. sebuah gerakan yang sangat baik dari Hendro Kartiko untuk menangkap bola di udara. Bila dia pemain berusia 37 tahun atau 38 tahun dan juga memperkuat Sriwijaya FC musim lalu. Tercatat 8 pemain mantan Sriwijaya FC yang bermain untuk Persija Jakarta. Ya, di usia yang tidak muda lagi bagi seorang Hendro Kartiko, namun kita lihat kemampuan refleks dan juga membaca permainan dari lawan cukup baik. Dan inilah memang mengapa juga Coach RD tetap terus mempercayakan Ya, pada diri seorang Hendro Kartiko. Memang jam terbang bagi seorang penjaga gawang bukan dengan usia muda tentunya. benar. Memang kita lihat juga Gendry Pitoy pun yang sudah cukup berumur akhirnya direkrut oleh Coach RB untuk melapis Hendro Kartiko. Jajang Mulyana, Mario Astaman, tubi-tubi serangan kali ini Thierry Gattuso. Emre Duan, Dirga Lasut. Oh, kembali gagal. Sebuah serangan skenario yang diawali oleh umpan dari Dirga Lasut. Masih kandas. Sayang sekali tentunya. Di skuad Sriwijaya FC, Budi Sudarsono saat ini masih memimpin perolehan gol terbanyak di antara pemain Sriwijaya FC. Sedangkan di Persija Jakarta masih dipimpin oleh Bambang Pamungkas. Budi Sudarsono dengan 8 golnya, sedangkan Bambang Pamungkas dengan 12 gol yang dicetak di musim ini. Ya, salah paham antara Diana dan juga Kayamba Gams dari passing tadi. Dan kita di sini bagaimana para pencinta Sriwijaya FC yang tetap antusias untuk mendukung tim kebanggaannya dari kota Palembang. Walaupun saat ini timnya tertinggal, tidak mengurangi dukungan dari pecinta tim Sriwijaya FC yang hadir di Stadion Jakabaring, Gelora Sriwijaya. Tentunya memang ini ada suatu partai yang syarat gengsi, Yopi. Iya. Dari kedua pelatih memang yang cukup dikenal oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Dan ini juga tentunya juga satu pertaruhan bagi Ivan Kolev yang kelihatannya yang sudah mulai agak sedikit ditekan oleh para penggemar SFC untuk mundur dari jabatannya. Benar Karena sekali. memang prestasi yang mereka anggap bahwa tidak signifikan di musim ini. Dan memang terlepas dari begitu banyaknya perubahan komposisi pemain dari musim yang lalu dan sekarang, memang mengakibatkan
prestasi dari SCT pun sedikit menurun walaupun mereka memang harus bermain di ajang AFC Cup. Hampir banyak gerbong yang dimiliki harus hengkang ke tim lain. Bahkanlah sebut nama satu juga yang ada di Persib Bandung, yaitu Isnan Ali. Ya. Yang juga Begitu tidak banyak memang betul. yang hengkang. Baik Ponari Ostaman. Tomaniani, wow, Budi Sudarso cukup baik kali ini. Pendek saja kembali Mulyana. Lagi-lagi Hendro Kartiko menjadi penyelamat terakhir di depan gawang dari Persija Jakarta. Iya, kita lihat memang Hendro Kartiko seperti menjadi mimpi buruk bagi anak-anak Sriwijaya. Di saat memang mereka sudah mampu melewati lini pertahanan atau orang terakhir dari lini pertahanan Persija, dan masih ada tentunya Hendro. Kita lihat di sini satu keberanian dari Hendro untuk memotong umpan silang dari Budi tadi, sehingga akhirnya Hendro harus mendapatkan resiko kepalanya terkena tendangan dari Jajang Mulyana. Memang jam terbang dari Hendro Kartiko memang sangat mumpuni untuk menjaga gawang dari Persija. Pintar membaca situasi, Yopi. Pengalaman yang berbicara di sini tentunya. Dan akhirnya Supardi pun juga dimasukkan oleh Coach Ivan Kolev. Dapat kita ketahui tentunya sebentar lagi. Ya. Bersiap. Pergantian pemain dari Sriwijaya FC nomor punggung 25 Jajang Mulyana keluar digantikan nomor punggung 22 Supardi. Supardi, pemain yang sudah mencetak 3 gol di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, dengan masuknya Supardi akan mendorong Budi Sudarsono ataupun juga KM Gams bermain sebagai striker. Tentunya juga mungkin akan ada perubahan di sektor back sayap. Apakah mungkin Ridwan akan didorong ke depan atau mungkin juga Supardi lah yang bermain di sektor depan, bermain di sayap. Oliver Makor. Ya, sedikit terlihat memang ada pergeseran, di mana kelihatannya memang Okto sekarang bermain di sektor kiri dan Kayamba Gams bermain di depan. Masih cukup lama waktu yang dapat dimanfaatkan oleh Laskar Wongkito. 30 menit ke depan tentunya. Baik sekali Okto kali ini. Oh. Ya, lagi-lagi kita lihat Erik Bayemi begitu bersih untuk melakukan tackling, membuang bola, melakukan clearance dari kaki Okto tadi, dan satu true pass yang terukur dari Claudiano Alves sangat baik, namun Okto sedikit terlambat menurut saya. Ya, di sini dia masih melakukan capping, padahal memang sudah ada jarak tembak sebenarnya, Yopi. Ya. Gilgal Lasut. Thierry Gattuso masih terlalu tinggi, heading dari Thierry Gattuso. Cukup banyak peluang. Betul. VV tercipta oleh Laskar Wongkito di sini, namun berkali-kali selalu kandas. Dan penyelamat terakhir adalah Hendro Kartiko. Iya, kalau tidak Hendro maka memang masih ada Precious tadi babak pertama, dan sekarang kita lihat bagaimana Erik Bayemi yang terus masih tetap konsentrasi penuh di lini pertahanannya. Catatan tentunya untuk pemain belakang Persija Jakarta pada hari ini yang begitu disiplin, menjaga daerahnya masing-masing. Ridwan, dan sebuah dorongan tadi dari M. Ilham, sebuah pelanggaran. Ya, Ridwan masih bermain di posisinya, namun pergeseran terjadi di mana Okto yang bermain sayap kiri, dan sekarang kita lihat Supardi yang bermain di sayap kanan. Ya, cukup keras Ilham tadi. Thierry Gattuso. Baik sekali masuk kotak penalti Thierry. Kita sebuah pelanggaran. Ya, akhirnya wasit Mardi menunjuk titik
satu usaha dari Thierry Gattuso untuk masuk hingga di kotak penalti dan harus dibayar mahal. Kita lihat tadi ada pelanggaran yang menurut wasit, yaitu pelanggaran dengan hukuman penalti. Kita di sini katanya Greg yang melakukan protes dan yang dianggap melanggar atau menarik Thierry Gattuso. Kita akan lihat nanti bagaimana tayang ulangnya. Ya, lihat memang sebuah tarikan. Ya, memang ada tarikan di situ. Namun kita lihat indikasi dari cara Gattuso melakukan atau menjatuhkan badannya sedikit seperti trik, walaupun memang ada gangguan atau tarikan dari Greg. Namun ini adalah keputusan dari wasit dan kita akan lihat apakah Kate Kayamba-Gams mampu untuk memperkecil ketertinggalannya di waktu juga yang masih banyak tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan. Kate Kayamba-Gams apakah bisa menghasilkan gol dari titik putih ini dan menambah perbendaharaan golnya menyamai Budi Sudarsono. 8 gol tentunya. Hendro Kartiko konsentrasi tinggi untuk menangkal tendangan penalti dari Kate Kayamba-Gams yang menjadi algojo pada sore hari ini. Kate Kayamba-Gams dingin dan ya 1-2 untuk Sriwijaya FC. Gol titik putih dari Kate Kayamba-Gams. Ya, begitu tenang dalam melakukan eksekusi dan akhirnya Kate Kayamba-Gams mampu untuk mencetak gol pertama bagi Sriwijaya di pertandingan ini dan juga mampu untuk menjinakkan Hendro Kartiko. Ya, seperti mati langkah kita di sini Hendro. Tidak bisa mengantisipasi tendangan dari Kate Kayamba-Gams. Masih ada waktu bagi Sriwijaya untuk menyamakan kedudukan. Bahkan juga masih ada waktu untuk bisa menangkan pertandingan tentunya. Namun sekarang bagaimana Persija juga harus keluar dari tekanan Sriwijaya yang memang lebih banyak memenangi ball position. Penguasaan bola memang kita lihat dari tadi Sriwijaya lebih menguasai. Offside dua pemain, baik Greg maupun Bambang Pamungkas. Kesalahan dari Greg Nokolo. Pemain yang sudah cukup lama tidak mencetak gol ke gawang Sriwijaya FC. Tercatat pada musim 2008-2009, Greg Nokolo menciptakan 2 gol, di mana Kate Kayamba-Gams pun juga menyumbangkan 1 gol dan merupakan kemenangan tandang Persija di kandang Sriwijaya FC dengan skor 1-2. Digantikan nomor punggung 8 Samsul Hairudin. Samsul Hairudin dimasukkan oleh Coach RD. Sepertinya Coach RD lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan sementara dengan memasukkan jangkar tengah yaitu Samsul Hairudin. Oh, Greg Nokolo. Penguasaan bola kurang baik dari Greg. Kembali kali ini. Ya, terlalu jauh. Iya. Asing yang diberikan kepada Budi Sudarsono dan kita lihat memang dengan masuknya Samsul terlihat jelas bahwa Coach RD ingin memperkuat ini pertahanannya, lini tengah dan menyisakan 1 striker, Bambang ataupun juga Greg yang akan bermain di sektor depan. 2 kali Persija Jakarta berhasil mengalahkan Sriwijaya FC saat bermain di kandang Sriwijaya FC, di mana tercatat pada musim 2006 Persija Jakarta berhasil mengalahkan Sriwijaya dengan skor 0-1 dan juga pada musim 2007-2008 Persija Jakarta berhasil mengalahkan Sriwijaya dengan skor 1-2. Maksud kami 2008-2009. Supardi terjebak offside barusan saja. Kita lihat. Gol dari Kate Kayamba-Gams akhirnya berhasil menyamakan perolehan golnya. Sejajar saat ini dengan Budi Sudarsono, 8 gol. Pelan-pelan namun pasti tentunya Kate Kayamba-Gams mengumpulkan pundi-pundi golnya di musim ini. Di mana di musim lalu Kate Kayamba-Gams mencetak 14 gol.
Ilham. Kali ini Okto. Oh, Precious. Pendek maksudnya kepada Greg Nokolo di depan. Oh, kali ini Budi Sudarsono cukup terbuka. Budi Sudarsono. Oh! 2-2 untuk Sriwijaya FC menghadapi Persija Jakarta. ya, jawaban dari Budi Sudarsono kepada coach Ivan Kolev dengan memasukkan dirinya bahwa memang seorang sosok Budi Sudarsono bisa merubah permainan. Kita lihat di sini satu true pass yang sangat terukur, dan di mana pada saat Precious meninggalkan daerahnya, kita lihat harga yang harus dibayar dengan sangat mahal. Budi mengeksekusi dengan sangat dingin mengarah ke tiang jauh, dan begitu terlambatnya Nasuha untuk memotong bola, dan Budi bisa menyamakan kedudukan 2-2 bagi Sriwijaya. Wow, pertandingan sangat menarik tentunya. Serangan bertubi-tubi akhirnya terjawab sudah. Keberhasilan dari Sriwijaya FC saat ini menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Di menit ke-68, nama Budi Sudarsono tercatat berhasil menjebol gawang tim yang pernah membesarkan namanya, Persija Jakarta. Ya, semakin menarik tentunya pertandingan ini. Kedua tim akan lebih banyak keluar untuk menyerang dan mencuri gol kemenangan tentunya. Kita lihat bagaimana kelengahan dari sektor pertahanan Persija akhirnya terjadi di saat tadi Precious memang meninggalkan daerah pertahanannya, dan saat itu juga Budi mendapatkan peluang yang langsung dimaksimalkan menjadikan gol. Kesalahan yang harus dibayar mahal. Berusaha membantu serangan tadi Precious Emerjurai, terlambat untuk menutup lubang di belakang. Baru saja kita membahas mengenai kedisiplinan dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Namun sayang sekali tidak dapat bertahan lama. Terlihat memasuki menit ke-70, akhirnya kedudukan berhasil disamakan 2-2. Dan kali ini Persija Jakarta Ponario Astaman, lugas sekali pergerakan dari Ponario Astaman. Oh, berbahaya tadi. Mulai menyerang Persija Jakarta setelah gol dari Budi Sudarsono. M. Nasuha. Ponario. Umpan panjang cukup terukur. Sayang sekali kepada Supardi tadi. Satu gol dari Supardi saat melawan TSW Pegasus. Iya, satu perubahan yang sangat signifikan sekali dengan masuknya Supardi, dan juga dengan pergeseran posisi antara Supardi dan juga Oktomaniani membuahkan hasil dengan gol yang diciptakan oleh Budi. Ya, seperti kita juga ketahui, surat-surat kabar yang mengatakan bahwa di pertandingan sore hari adalah pertandingan di antara kedua striker yang berbahaya dari kedua tim, di mana Persija memiliki BP dan juga Agu yang sudah diganti, sementara Sriwijaya memiliki Budi dan juga Kekayaan Bagams, dan memang terbukti benar sekali kedua striker dari kedua tim dua-duanya sama-sama cetak gol. BP kembali. Oliver Makor yang dituju. Terlalu deras tadi. Semakin menarik pertandingan ini tentunya. M. Ridwan.
Dirga Lasut bahu-membahu dengan Ponariwan Staman. Kali ini Okto Maniani, Ismet Sofyan. Pelanggaran Claudiano Alves. Ya, protes dari Greg Nokolo dan terjadi pergantian pemain. Kita belum lihat ya dari Persija. Leo Saputra menggantikan Naswa. Pergantian pemain dari Persija, nomor punggung 17 M Naswa keluar, digantikan nomor punggung 23 Leo Saputra. Leo Saputra, pemain yang sudah mengoleksi 2 kartu kuning, masuk di menit ke-72 ini, menggantikan peran dari M Nasuha di sisi kiri. Pertahanan dari Persija Jakarta. Ferry Rutin Sulu dapat dikatakan cukup jarang mendapatkan serangan dan ya Samsul Bahri Herudin terjatuh berbenturan dengan Budi Sudarsono dan inilah dia sosok yang berhasil menyamakan kedudukan. Ya, kita lihat bagaimana tadi Samsul pada saat terjatuh atau mendarat tidak dengan posisi yang begitu baik dan kita lihat tersakit bagian belakang atau punggung dari Samsul. Cukup berbahaya. Betul. Sangat tidak kita inginkan tentunya. Sangat jarang Ferry Rutin Sulu menerima serangan dari Persija, namun semenjak Budi Sudarsono berhasil menyamakan kedudukan, Persija Jakarta mulai melakukan serangan bertubi-tubi. Kali ini Budi Sudarsono kembali. Budi, Thierry Gattuso, Supardi mencari celah. Supardi yang 7 dalam kotak penalti. Supardi, Okto kali ini juga sebuah pelanggaran play on. Greg Nokolo masih sendirian. Greg Nokolo, Ilham cukup baik kali ini. Ilham, masih ada Claudiano Alves. Iya, sangat menarik sekali kita lihat di sini. Kedua tim saling silih berganti menyerang dan kita lihat bagaimana usaha dari Claudiano Alves untuk menghentikan tendangan yang sangat keras dari M. Ilham sangat berhasil. Kita lihat counter yang juga lumayan cepat dari Persija, namun masih bisa dimentahkan. Kembali hilang peluang untuk memperbesar keunggulan. Bek kanan yang tidak tergantikan posisinya yaitu Ismet Sofyan. Kita lihat berikan sepak pojok. Kembali Ismet. Baik sekali Ilham kali ini. Maksudnya kepada Greg Nokolo maupun Bambang Pamungkas di dalam. Ya, kita lihat begitu baik serangan yang dibangun oleh anak Persija, di mana tadi satu sentuhan dari Ilham atau dari Ismet kepada Ilham, namun sayang sekali crossing kembali masih bisa dipotong oleh Claudiano Alves. Kali ini Oliver Makor tepat berada pada tangkapan Ferry Rutin jauh langsung pada Okto Maniani. Sebuah serangan balik kali ini. Cepat sekali Okto. Masih mencari kawan. Budi Sudarsono terbuka. Budi Sudarsono. Dan pada saat Kate Kayama Gams mendapatkan tendangan penalti, kita sudah membahas bahwa kemungkinan juga Sriwijaya bisa membalikan keadaan, mencetak gol penyama dan mencetak gol kemenangan, dan ini terbukti bagaimana satu counter attack yang sangat cepat dan sekarang lebih berbalik dengan kondisi di mana justru malah keunggulan dari Sriwijaya didapat dari counter attack dan satu passing dari Okto yang memulai serangan cukup baik kepada Budi. Kita lihat tendangan atau
satu shooting menusuk atas atau bagian atas sektor sebelah kiri gawang dari Hendro, sangat-sangat kelas, sangat-sangat berkelas. Dan kita lihat di sini keunggulan yang sangat luar biasa dari tertinggal 2 gol. Sekarang mereka atau bisa melebihkan keunggulan menjadi 3-2 bagi tuan rumah. Ya, satu usaha di mana di babak pertama tadi bisa mencetak 2 gol dan akhirnya bisa dibalikkan keadaan menjadi 3-2. Memang satu harga yang sangat mahal bagi tim Persija harus dibayar dengan usaha mereka untuk lebih ofensif menyerang, justru malah berbalik counter atau serangan balik dari tim tuan rumah justru malah menyebabkan mereka tertinggal sekarang dengan gol 3-2. Ramdhani Lestaluhu menarik di sini. Samsul Hairudin menderita cedera tadi akibat jatuh yang cukup keras. Oh, berbahaya. Oh, sebuah kesempatan dari luar kotak penalti tadi dari Oliver Makor. Masih melebar di sisi kanan Ferry Rotin Sulu. Sangat menarik mitra sepak bola dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Di akhir-akhir kompetisi, begitu keras usaha dari tim-tim papan atas saat ini. Salah satunya adalah Sriwijaya FC dan juga Persija Jakarta yang diasuh oleh Rahmat Darmawan. Saat ini Sriwijaya walaupun tertinggal 2 gol di babak pertama, namun pada babak kedua ini berhasil membalikkan kedudukan menjadi 3-2. 2 gol dilesakan oleh Budi Sudarsono dan 1 gol dari Keith Kayamba Gams. Ya, kita lihat tadi bagaimana terlihat raut wajah dari pelatih-pelatih Persija di bench yang memang sedikit bingung dengan situasi yang terjadi di lapangan. Kita lihat justru malah Persijaya yang lepas kendali dalam bermain, sementara Sriwijaya di saat mereka mampu untuk memperkecil keunggulan Persija dengan 2-1, akhirnya mereka mampu lebih rileks bermain dan lebih enjoy. Terlihat memang mereka lebih banyak melakukan serangan seperti babak pertama, dan inilah kunci keberhasilan dari Sriwijaya karena mereka tidak mengenal lelah untuk menyerang. 11 gol sudah dilesakan atau 10 gol maksud kami dari Budi Sudarsono. Pelan-pelan pemain yang bermain untuk Persib Bandung di musim sebelumnya, dan kita lihat official dari Sriwijaya FC mulai tersenyum, Fe. Ya. Sebuah hasil yang cukup memuaskan sampai memasuki menit ke-80 ini. Sempat kesulitan Laskar Wongkito. Beban yang harus dilewati oleh Sriwijaya FC yang telah melewati 5 kali pertandingan dengan 4 kali kekalahan, dan terakhir dikalahkan oleh Persib Bandung. Masih terkapar Claudiano Alves. Lima gol sudah tercipta sepanjang 80 menit pertandingan ini, dan kita lihat Jakmania pun masih tetap bersemangat untuk mendukung Persija Jakarta. Ya, di situasi yang berbalik sekarang, di mana tuan rumah tidak harus terburu-buru untuk melakukan lemparan ke dalam, mengingat waktu yang memang sudah semakin menipis untuk memasuki akhir pertandingan. Ramdhani Lestaluhu. Sebuah kesempatan kali ini Leo Saputra.
Ya, cukup keras. Usaha dari Leo untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti, namun arahnya terlalu tepat kepada Ferry yang dengan gampang untuk mementahkan tendangannya tadi. Ramdhani Lestaluhu. Pendek saja, Greg Nokolo yang dituju. Mario Astaman. Gams. Pendek kepada Supardi, cukup terbuka kali ini. Hendro Kartiko keluar lebih dulu. Ya, serangan yang sangat cepat dari Gams kepada Supardi tadi. Namun Hendro yang hingga memasuki 15 menit babak kedua tadi masih bermain sangat-sangat baik. Dan akhirnya harus memungut 3 kali bola dari gawangnya. Tidak terlepas memang kondisi dari sektor pertahanan yang sudah mulai terpecah konsentrasi dan emosinya. Thierry Gattuso. Baik sekali Thierry. Dan kali ini Ponario Astaman. Terlalu dalam. Umpan pada Okto. Sangat keras dan tentunya sangat pantas untuk diganjar kartu kuning. Betul sekali. Oleh wasit Mardi. Emre Ridwan. Kartu kuning kedua untuk Emre Ridwan di musim ini. Cukup terbuka kali ini Greg Nokolo. 3-3. Ya, cukup Skor menarik. yang sangat menarik tentunya. Betul sekali, kita di sini. Kembali sekarang bagaimana kelengahan di sektor pertahanan dari Sriwijaya mengakibatkan gol ketiga bagi Persija untuk menyamakan kedudukan. Dan Greg terlepas dari perang offside. Ya, tepat sekali kita di sini masih ada Emre Ridwan yang berdiri sejajar dengan Greg, dan Greg begitu gampang untuk mencetak gol ketiga bagi timnya dan menyamakan kedudukan, menghindari Persija dari kekalahan tentunya. Sangat menarik tentunya. Walaupun sempat menyentuh tangan dari Ferry Rotinsulu, dan kita lihat selebrasi dari Rahmat Darmawan. Apakah masih bisa Rahmat Darmawan dalam sisa waktu menuju akhir pertandingan ini menaklukkan Stadion Gelora Sriwijaya, di mana stadion yang begitu bersahabat 3 musim berturut-turut memberikan penghargaan kepada Rahmat Darmawan. Pada hari ini dalam tur Sumateranya, ya, pertandingan sangat menyuguhkan, suatu permainan yang menarik sekali di pertandingan hari ini. Kedua tim yang memang kita tahu banyak sekali memberikan kontribusi kepada negara, yaitu pemain-pemain nasional tentunya. Dan di sini mereka tunjukkan kualitas yang sebenarnya mereka miliki. Cukup menarik. Ditambah juga memang kualitas pemain-pemain asing dari kedua tim yang memang sangat menonjol. Greg Nokolo akhirnya berhasil melesakkan golnya ke gawang Sriwijaya FC, di mana terakhir kali Greg menyumbangkan golnya pada tahun 2008-2009. Oliver Makor, pelanggaran kepada Dirga Lasut. Ya, keras sekali tadi kita di sini. Ya, tackling. Dari belakang oleh Makor. Pantas untuk diganjar kartu kuning sebenarnya. Karena dari belakang dan cukup berbahaya kepada Dirga Lasut. Ya, sedikit sepi kita lihat, atau tidak terdengar suara dari penonton. Kali ini sebuah kesempatan Budi Sudarso. Wow. Lagi-lagi lewat drive dari
Octavianus Maniani. Ya, ada yang berubah dari seorang Octomaniani. Bermain sangat dingin dan terlihat sekali bisa menjaga emosinya. Yang kita tahu sebelumnya kerap sekali suka meledak apabila dia dikasari atau dilanggar oleh lawannya. Namun tidak terlihat di pertandingan hari ini. Cukup dingin, lebih dewasa penampilannya dan cukup baik tentunya. Di saat dia mampu menjaga emosinya, kita lihat bagaimana permainan dari seorang Okto. Benar sekali. Sangat merepotkan sekali bagi Persija. Pemain yang sudah menerima 1 kartu merah Ya, di musim ini. Pemain muda yang sangat bersinar di Piala AFF kemarin. Tony Sucipto. Balik Tony. Pepe. Oh. Baik sekali Ismail Sofyan, lepas kali ini Ismail Sofyan. oh. Ya, kita lihat di sini Bobby Satria cukup baik untuk memotong bola tadi. Dan Ismet yang terus tampil tanpa kena lelah, Benar. berusaha untuk melakukan atau mengarahkan bola kepada BP tadi di tengah, namun masih bisa dipotong. Oh, Ridwan. Ya, tepat sekali memang bola harusnya untuk Persija. Lemparan ke dalam yang terakhir memang mengenai pemain dari Sriwijaya. Apabila hasil ini tetap bertahan sampai akhir pertandingan, hasil yang sangat positif tentunya untuk Rahmat Darmawan bersama tim asuhannya dalam tur Sumatera kali ini. Dan kali ini sebuah umpan berbanding terbalik. Oke, kali ini Sriwijaya FC mengandalkan serangan balik. Ya, mengharapkan gol di menit-menit akhir. Kita akan lihat berapa lama waktu tambahan yang akan diberikan oleh wasit. Iya. Pertandingan berikutnya Persija harus bertandang ke kandang Semen Padang. Dan sebuah, kita lihat, sebuah intimidasi dari Precious Emil Jerae. Gerakan yang kurang pantas tentunya sebagai pemain internasional yang menghuni timnas Singapura. Ya, satu dorongan dengan sikut. Ya, Ya, betul sekali. Satu pelanggaran memang yang sangat pantas diganjar dengan kartu. Dan memang sedikit menyulut emosi dari bench Sriwijaya FC sebagai tuan rumah. Tindakan memang yang tidak selayaknya dilakukan oleh Precious. 3 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit Mardi. Pelanggaran Greg Nukolo. Konsentrasi tentunya dibutuhkan oleh kedua tim. Penambahan waktu 3 menit. Apabila pertandingan ini berhasil atau berakhir dengan hasil imbang, sebuah kemelut di dalam kotak penalti. Halau saja tadi oleh Precious. Belum berhasil tentunya Persija Jakarta apabila hanya mendapatkan 1 poin untuk menggeser Semen Padang di posisi kedua. Penentuan tentunya di laga berikutnya, di mana Persija Jakarta akan menghadapi Semen Padang. Laga tersebut akan terjadi pada tanggal 2 Juni. Semakin menarik Jarum Indonesia Super League
di akhir-akhir musim kompetisi ini. Kali ini Emil Ham. Tiga gol yang dilesakan oleh Sriwijaya FC merupakan gol yang dinanti-nanti tentunya setelah 4 pertandingan tanpa gol. Namun sayang sekali, 3 gol yang dilesakan belum berhasil membawa kemenangan untuk Sriwijaya FC. Sampai detik-detik terakhir pun kedudukan masih tetap imbang 3-3. Oh, sebuah kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Mardi. Ya, sisa-sisa kita lihat begitu emosional ya. Memang dengan sengaja menggunakan tangannya untuk menghentikan bola. Masih beruntung di sini posisi pelanggaran dengan pelanggaran handsball ini di bagian sayap atau di bagian luar dari lapangan permainan. Apabila terjadi mengarah kepada gawang daripada Ferry, kemungkinan akan menyebabkan kartu merah bagi seorang Claudiano Alves. Kerugian tentunya ya untuk Sriwijaya FC. Sisa-sisa detik-detik akhir. Dan mitra sepak bola, kedudukan imbang 3-3 untuk Sriwijaya FC maupun Persija Jakarta. 1 gol dari Greg Nokolo tentunya dan 2 gol dari Budi Sudarsono belum berhasil.